ya. Nah, ini ya. Pakai praktek. Kemudian ini untuk liternya, maksudnya tidak seperti ini. Nah, tinggal nunggu gelasnya. Terus akuan gitu. Gelas dulu kertas agar aroma dari kertas ini tidak ikut nyampur. Karena kalau kertas yang seperti ini biasanya dia aroma kertasnya pekat sekali dan akan mempengaruhi dari aroma kopi nanti. Itu panas mas? Gak apa-apa. Nah, sebenarnya kita harus pakai apa namanya kettle leher Ansa itu ya. Karena dengan itu bisa stabil. Stabil apanya mas? Puringnya, netesnya air itu kan bisa konsisten. Kalau ini kan dia Blogger apa? Kalau pakai leher Ansa kan gampang. Ini sudah tak cerita sih nih kok. Saya tuh apa lagi? Permen lah insok. Jangan itu berarti kita pak. Ya masih sekali. Nah ini air bilasan tadi kalau bisa dibuang. Oh bisa. Ember. Ono wastafel ember. Oh, wastafel itu jangan di air panas, jangan Itu itu kayak kafe itu ada pembuangan air. Iya. Nah kemudian gramasi dulu. Gramasi itu timbang kopi. Timbangannya Ini Oh iya. Kopinya yang Ini. ini kan. Jadi dalam menyeduh kopi itu ada yang namanya rasio. Rasio itu perbandingan antara kopi dan air. Jadi misal kita menggunakan rasio 1:15, 1 itu kopi, 15 itu air. Jadi 1 gram kopi sama airnya 15 mili gitu ya. Kemudian di sini saya akan mencoba menggunakan 1:15. Dengan takaran kopi 12 gram saja, berarti dengan air nanti 180. Ya, kan 180. Satu banding 15. Ya. 12 gram. Menggunakan tadi proses medium coba ya, medium. Di sini di blender Latina ini, Latina N600 seri N600 itu ini kan ada garis angkanya prosesnya. Di sini untuk medium kita menggunakan di 4 angka 4 ya. Saya masukkan. Nah, ini kan medium. Kok cepet ya mas? Medium nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar. Seperti pakai pasir. Harganya piro Bu? 4 juta sak paket. Paket iki piro apa karo? Bayi sampai lagi ya. Tuku sih. Memang ada olahraga penggoyang itu mas. Kalau grinder yang besar biasanya di sini ada kayak semacam pemangkit buat hilangnya di keplak. Nah, kemudian langsung masukkan ke drippernya ini. Seperti ini, sebisa mungkin rapi. Cuman ini memang karena nggak ada kettle, jadi tidak sesuai ekspektasi nanti. Ini harus terlibat dulu. Lagi. Aku sih mencicipi pertama. Aku mabut. Panggil dulu ya wis ngalah. Harus mabut gitu ya pada bandoni. Dalam dunia menyeduh kopi itu ada yang mempengaruhi selain gramasi itu juga ada suhu. Suhu ini juga sebenarnya sangat pengaruh. Semakin panas suhu air, dia semakin pahit karena ekstraksi semakin kuat. Kemudian semakin rendah suhu, kalau untuk Arabica dia semakin asam, semakin kecut.
Biasanya kalau robusta dia semakin dingin kopi dingin suhu, dia semakin kayak ke kacang lebih ke kacang, pahitnya berkurang. Kayak Anwar Konten sebagai koloni ini. Nah, untuk menyeduh kopi ini 1:15. Ada yang namanya istilahnya blooming. Jadi blooming itu adalah proses pembuangan gas CO2 pada kopi. Biasanya itu kan kalau ada orang minum kopi kembung gitu kan. Itu karena gas CO2 tidak terbuang dengan sempurna. Membuatnya gimana? Ini dari puringan pertama itu istilahnya blooming. Blooming itu biasanya dengan takaran 2 kali lipat beratnya kopi. Tadi kan saya menggunakan 12 gram, jadi airnya 24. Nah, itu untuk membuang gas. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 detik agar gas itu terbuang sempurna. Ya, jangan langsung tuang. Nah, biasanya bikin kembung itu kan langsung air panas langsung dulu. Siapa mau juga kopi kayak mana kembung aku? Oh ya kopi Arifan ya kopi mana kembung itu nih. Nah, ini untuk Ini orang mati. kalau untuk Arabica, puringan pertama itu biasanya digunakan untuk mengunci tingkat keasaman. Jadi semakin lama puring pertama, tingkat keasaman semakin kuat. Ya, cuman kalau Robusta kan kita tidak bisa berharap lebih, paling nggak pahit. Kurangnya ada. Lehernya kurang panjang. Harusnya kan pelan-pelan. Nah, ini kan bergelembung gini kan, tiap pembuangan gas CO2 yang menyebabkan kembung itu. Nah, kita diamkan selama 30 detik agar hilang sempurna. Ngelangnya mobil kelamaan. Kelamaan. Dokter, ini ukuran airnya berapa? Ini biasanya saya sampai 140. Ini kan 3 puringan atau 3 seduhan, 3 kali seduhan. Oh ya makanya bisa dilarang angel kok. Ono ilmu nih, Ya, Mas. Itu puringan kedua. ya ini yang kedua. Karena kan ketika puringan ini banyak di tengah, otomatis kan kopi itu kan numpuk banyak di tengah. Otomatis dia lebih pahit karena ekstraksi lebih banyak. Sedangkan ketika di pinggir dia lebih mengalir di pinggir. Akhirnya yang keluar yang terbawa hanya rasa manis dari kopi tersebut. Ya tetap ada pahitnya tapi tidak terlalu. Kemudian yang ketiga ini untuk mengunci bodi dari kopi. Semakin deras kita tuang, ya kan sisa-sisa dari ekstraksi tadi semakin pecah. Akhirnya bodi semakin tipis, semakin kalem, semakin kalau dalam bahasa kopi itu clean, bersih. Ketiga diteruskan saja. Nah, Tengah atau pinggir depan? Pinggir. harusnya kan nggak putus. Harusnya punya leher angsa ya mas. Ya. Oh. Kurang putus. Nong pasar mono. Sama duit toh? Untuk penyeduhan V60 ini memang butuh jam terbang yang lama karena memang ilmunya sangat kompleks dalam penyeduhan ini. Berbagai macam resep juga mengaruh, berbagai macam rasio juga mengaruh. Jadi ini hanya pemahaman umum, pemahaman dasar Ya, saja. ya. Banyak sekali trik-trik teknik. Minum aja pak. Mas, ambil apa Pak? Saya Ini kalau beli paket ini sama timbangannya ini. Ya. Siap diminum. Mas, apa? Siapa yang mau minta lagi? Kita ambilkan gelas lagi. Ayo ini. Nanti nggak bisa pulang loh Pak Irun. Niki. Nanti nggak tahu rumahnya di mana. Enggak, udah baru minum.